Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Kirana dari SD Negeri 01 Pagi. Saya ingin membawakan cerita tentang Murtardo, Macan Kemayoran, karya Nita Anggreni. Murtardo tinggal di daerah Kemayoran. Wajahnya cukup tampan, tetapi yang paling penting adalah sikapnya yang santun dan berani membela orang yang lemah. Saat itu, keadaan di daerah Kemayoran sedang kurang aman. Selain dijajah oleh Belanda, banyak pula gangguan-gangguan dari jagoan Kemayoran yang jahat. Mereka memeras rakyat kecil dan mengambil harta rakyat. Murtardo dididik baik oleh ayahnya. Tak hanya ilmu agama dan pelajaran sekolah, ia juga dididik ilmu bela diri. Meskipun menguasai ilmu bela diri dengan baik, Murtardo tak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuan tersebut. Pemimpin di daerah Kemayoran dijadikan kaki tangan mereka. Pemimpin yang biasa disebut B itu asli pribumi. Mereka bernama B. Lihun dan ia dibantu oleh Manur Becan. Meskipun orang pribumi, mereka lebih mementingkan penduduk Belanda daripada penduduk rakyat. Murtardo kesal dengan mereka karena memperlakukan rakyat semena-mena. Murtardo coba menahan, tapi sampai pada suatu hari ia melihat kekasihnya diganggu oleh Manur Becan. Kemarahannya meluap sekali. Saat di acara derawan padinya, saat itu Manur Becan sedang ditunjuk untuk menjaga jalan acara tersebut. Murtardo berkata, "Hei Manur Becan, berani sekali ya kamu mengganggu kekasihku," katanya sambil menghalang jalan Manur Becan. Manur Becan pun menjawab dengan kata yang sinis, "Memangnya kenapa jika aku mendekati wanita manapun yang aku suka?" Jawabnya. Murtardo yang kesal pun mengeluarkan jurus ilmu bela dirinya. Mereka pun berantem, tetapi Manur Becan kalah telak karena mereka bukan lawan yang seimbang. Manur Becan yang tak terima kekalahannya, ia pun mengadu kepada B. Lihun. B. Lihun yang mendengar penjelasan Manur Becan, ia mendengarkannya gregetan karena tingkah laku Murtardo yang semena-mena. Ia pun mencoba beribu-ribu cara untuk mencelakai dan melukai Murtardo, tapi satu cara pun tidak ada yang berhasil. Ia pun menyerah dan mengakui bahwa Murtardo benar-benar hebat. Ia pun memutuskan untuk bersahabat dengan Murtardo. Murtardo sebagai seorang kesatria, ia menerima ajakan tersebut, bahkan tak menyimpan dendam sedikit pun. Ia juga membantu memberantas perampok yang dipimpin oleh Warsa.
Ia pun Mandor Becan berkata, "Murtardo, tolong aku. Aku sudah ditegur Belanda berkali-kali karena aku dianggap tidak mampu menjaga kedamaian desa kita ini. Gara-gara ulah Warsa, kau mau kan membantuku?" katanya. Murtardo pun menjawab. Ia berpikir sejenak. Kalau aku membantu Belihun, apakah aku juga berarti membantu Belanda? Dan ia menjawab, "Ya, aku mau membantumu." Dan Mandor Becan pun berkata, "Terima kasih, Murtardo. Tanpamu, aku tak bisa melakukan apa-apa." Tak kehabisan akal, Murtardo dan teman-temannya mencari tahu keberadaan Warsa. Dia bertanya kepada orang-orang dan warga sekitar. Sampai pada akhirnya, dia mendapatkan informasi dari salah satu warga tentang keberadaan Warsa. Ia pun tak menjelang waktu lama, ia langsung segera menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, ia disambut dengan Warsa. Warsa mengomong, "Hah, bocah ibu semacam kau berani melawanku?" kata Warsa sambil melemparkan pukulan. Murtardo tak mau kalah. Ia juga mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan Warsa. Tak menjelang lama, Warsa dan anak buahnya terbantai habis. Warsa tewas di tangan Murtardo dan anak buahnya mengakui kekalahannya. Anak buahnya juga berkata, "Tuan, ampuni kami. Kami akan menuruti semua permintaan Tuan, tapi tolong jangan bunuh kami," kata anak buah Warsa. Dan Murtardo menjawab, "Ya, aku akan mengampuni kalian. Tapi kalian beritahu aku di mana tempat kalian menyimpan hasil rampokan tersebut." Ia pun kembali ke desanya sambil membawa hasil rampokan yang dirampok oleh Warsa. Tak menjelang lama, ia pun membagikan barang-barang tersebut kepada pemilik aslinya. Dan tak begitu lama setelah kejadian tersebut, Belihun menceritakan semua kejadiannya kepada Belanda, orang-orang Belanda. Dan orang-orang Belanda kagum kepada keteguhan dan kegigihannya. Ia pun menawarkan Murtardo untuk menjadi kaki dan tangan mereka. Tapi Murtardo menolak dengan halus. Ia memilih untuk menjadi warga biasa. Dan tak menjelang lama, ia pun dicap sebagai macan Kemayoran. Terima kasih cerita dari saya.